Hai teman-teman, di video kali ini kita akan bermain mengenai permainan menyeberangi sungai. Jadi permainan menyeberangi sungai ini terdiri dari beberapa variasi, mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Kita akan mulai dari permainan yang mudah, dan saya yakin banyak teman-teman yang sudah sering mendapati permainan ini, atau bahkan bisa menjawabnya dengan mudah, yaitu Pak Tani, hewan, dan tanamannya. Seorang petani mempunyai seekor domba, seekor anjing, dan tanaman. Akan menyeberangi sebuah sungai, dan terdapat satu perahu yang hanya bisa memuat petani tadi beserta dua bawaannya. Namun petani harus memikirkan strategi untuk membawa hewan dan tanamannya, karena jika anjing dan domba ditinggalkan tanpa kehadiran petani, maka anjing akan memakan domba tersebut. Begitu pula, jika domba dan tanaman ditinggalkan tanpa kehadiran petani, maka domba akan memakan tanaman tersebut. Bagaimana strategi petani agar dia bisa menyeberangi sungai bersama hewan dan tanamannya dengan selamat? Saya yakin teman-teman banyak yang sudah bisa menjawab ya. Jadi pertama, petani menyeberang membawa domba dan tanamannya. Kemudian dia menyeberang, sampai di seberang, tanaman diturunkan. Kemudian Pak Tani kembali ke tempat awal dengan membawa domba. Setelah itu, petani menaikkan anjingnya, kemudian menyeberang kembali, dan akhirnya dia sampai ke seberang sungai bersama hewan peliharaan dan tanamannya dengan selamat. Mudah bukan? Jadi permainan ini memang cukup mudah. Oleh sebab itu, mari kita coba permainan menyeberang yang lain yang meskipun tidak terlalu sulit, namun bisa dibilang juga solusinya agak sedikit lebih sulit dibandingkan permainan yang pertama ini. Apakah teman-teman sudah siap? Baik, kita lanjut ke permainan berikutnya yaitu 3 singa dan 3 zebra. Di sebuah hutan, terdapat 3 ekor zebra dan 3 ekor singa. Suatu hari terjadi kebakaran di hutan, sehingga untuk menghindari kebakaran, ketiga zebra dan singa tadi akan pergi dari hutan. Namun untuk keluar dari hutan, mereka harus menyeberangi sebuah sungai. Di sungai itu ada sebuah perahu yang bisa mereka pakai untuk menyeberang. Namun hanya bisa memuat maksimal 2 ekor hewan dalam sekali penyeberangan. Hewan-hewan tersebut harus menyeberang secara bertahap agar semuanya bisa menyeberang ke seberang sungai. Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah zebra di sisi sungai yang sama tidak boleh lebih sedikit dari jumlah singa di sisi sungai tersebut. Karena jika jumlah singa lebih banyak, maka singa akan membunuh zebra yang jumlahnya lebih sedikit tersebut. Ini berlaku pada kedua sisi sungai, yaitu yang kiri dan yang kanan. Jadi misalnya yang menyeberang adalah 2 zebra, maka zebra yang ketinggalan di sisi kiri sungai akan dimakan oleh singa karena jumlahnya lebih sedikit. Atau misalnya, pada kondisi ini, seekor singa menyeberang lagi sehingga jumlah singa di sisi kanan sungai lebih banyak dari jumlah zebra. Maka zebra tersebut akan dimakan oleh kedua singa yang ada di sisi sungai itu. Bagaimana caranya agar keenam hewan tersebut bisa menyeberang dengan selamat? Caranya adalah, pertama, 2 ekor singa menyeberang terlebih dahulu. Kemudian, 1 ekor singa turun, dan 1 ekor lagi kembali ke tempat semula. Selanjutnya 1 ekor singa naik lagi ke perahu, kemudian menyeberang dan turun. Setelah itu, 1 ekor singa lagi tadi kembali lagi ke tempat semula. Nah, di sini kita perlu hati-hati. Karena
Jika yang naik berikutnya adalah seekor zebra dan menyeberang, di sini jumlah zebranya lebih sedikit dibanding jumlah singa. Maka ini tidak akan berhasil. Maka strategi kita adalah singa turun, kemudian 2 ekor zebra naik ke perahu dan menyeberang. Nah, di sini harus hati-hati juga. Jangan sampai kita salah menerapkan strategi. Jadi caranya supaya jumlah zebra tidak lebih sedikit dari jumlah singa di salah satu sisi sungai. Sesampai di seberang tadi, 1 ekor zebra turun dan 1 ekor singa naik. Kemudian kembali ke sisi sungai awal. Di sini singanya turun, kemudian zebra naik ke perahu lalu menyeberang. Sehingga ketiga zebra sudah berada di seberang sungai. Kedua zebra tersebut turun, kemudian singa naik untuk menjemput teman-temannya. Tentunya di sini diperlukan 2 kali perjalanan bolak-balik. Dan akhirnya, semua hewan tersebut bisa menyeberang dengan selamat. Gimana? Cukup mudah bukan? Selanjutnya, kita melanjutkan ke permainan yang berikutnya, yaitu 5 sahabat menyeberangi jembatan. 5 orang sahabat, yaitu pelukis, penyanyi, pilot, koki, dan petani, akan menyeberangi jembatan di sebuah sungai saat malam yang gelap. Kondisi jembatan menyebabkan hanya bisa dilewati oleh maksimal 2 orang dalam waktu yang bersamaan. Karena kondisi yang gelap, diperlukan lampu penerangan untuk menyeberang. Mereka punya lampu minyak yang bahan bakarnya hanya bisa bertahan maksimal 20 menit. Setiap orang mempunyai kecepatan yang berbeda-beda dalam menyeberangi jembatan, yaitu pelukis 4 menit, penyanyi 1 menit, pilot 2 menit, koki 6 menit, dan petani 8 menit. Ketika 2 orang menyeberangi jembatan dalam waktu bersamaan, waktu yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kecepatan orang yang lebih lambat dari keduanya. Bagaimana mereka mengatur strategi agar semuanya bisa menyeberang dengan aman sebelum lampunya padam? Yang pertama adalah 2 orang tercepat menyeberang duluan, yaitu penyanyi dan pilot. Ketika sampai di seberang, sisa minyak lampu menjadi 18 menit. Penyanyi kembali membawa lampu dan menjemput pelukis menyeberang. Ini membutuhkan waktu 1 menit ke sisi kiri sungai dan 4 menit ke sisi kanan sungai, sehingga sisa minyak lampu menjadi 13 menit. Selanjutnya penyanyi kembali membawa lampu sehingga sisa minyak lampu menjadi 12 menit. Koki dan petani menyeberang membawa lampu sehingga sisa minyak lampu menjadi 4 menit. Dan pilot menjemput penyanyi yang tertinggal. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit, sehingga cukup bagi mereka berdua tiba kembali di sisi kanan sungai dengan selamat. Ini termasuk mudah juga ya, namun sedikit tricky. Dan yang terakhir, permainan menyeberang kita kali ini adalah 3 pencuri dan koin emas. Ada 3 orang pencuri dengan barang curiannya masing-masing, berupa koin emas, akan menyeberangi sungai. Pencuri merah membawa 800 koin emas. Pencuri hijau membawa 500 koin emas. Dan yang terakhir pencuri biru membawa 300 koin emas. Di sungai itu ada sebuah perahu yang bisa mereka pakai untuk menyeberang. Namun hanya bisa memuat maksimal 2 orang atau barang dalam sekali penyeberangan. Misalnya 2 orang atau 1 orang dan 1 barang koin emas. Pencuri tidak boleh berada di sisi sungai bersama dengan koin emas yang jumlahnya lebih banyak dari koin emas miliknya. Karena jika itu terjadi, pencuri tersebut akan kabur membawa koin emas yang lebih banyak itu. Jadi misalnya,
pencuri merah menyeberang dan membawa 500 dan 800 koin. Sehingga jumlah koin di situ adalah 1.300 dan itu lebih banyak dari jumlah koin emas miliknya. Maka pencuri merah akan kabur membawa koin emas itu. Atau bisa juga, misalnya pencuri merah menyeberang membawa 500 koin emas. Otomatis di sisi kiri sungai terdapat 1.100 koin emas dan itu lebih banyak jumlahnya dibanding milik pencuri biru dan pencuri hijau. Maka pencuri biru dan pencuri hijau akan kabur. Bagaimana cara mereka bertiga bisa menyeberangi sungai dengan selamat tanpa ada yang kabur membawa koin emas mereka? Caranya adalah pencuri hijau menyeberang duluan membawa 500 koin emas. Kemudian kembali ke sisi kiri sungai. Selanjutnya, pencuri merah menyeberang membawa 300 koin emas. Kemudian dia kembali lagi ke sisi kiri sungai. Selanjutnya, pencuri hijau dan biru menyeberang bersama. Pencuri hijau kembali membawa 500 koin emas. Selanjutnya, pencuri merah kembali menyeberang membawa 800 koin emas. Lalu turun. Kemudian, pencuri biru kembali membawa 300 koin emas. Selanjutnya, pencuri hijau dan biru menyeberang bersama. Lalu turun. Kemudian pencuri merah kembali lagi untuk mengambil 500 koin emas dan menyeberang lagi. Dan terakhir, pencuri biru kembali untuk mengambil 300 koin emas dan akhirnya ketiganya bisa menyeberang tanpa ada yang kabur membawa lari koin emas milik pencuri lain. Bagaimana teman-teman? Itulah tadi beberapa variasi permainan menyeberang sungai. Teman-teman bisa menjawab berapa? Silakan tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan komen, like, dan share video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.